Sepenting apa ya? Nah, apapun cita-cita adik-adikku semua di sini, yang paling penting adalah cita-citanya adalah hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ada amin? Amin. Dulu kakak ya waktu kecil pengen jadi dokter. Adik-adik, cita-citanya pengen jadi dokter. Sampai ikut dokter kecil apa dari SD tuh. Biasanya sih anak-anak kecil sukanya pengen jadi dokter ya, kak ya. Terus, tapi kakak tuh selalu berdoa adik-adik bahwa biar Tuhan, rencana Tuhan saja yang jadi atas hidupku. Biar kehendak-Mu saja Tuhan yang jadi atas hidupku. Ya kalau sekarang sih kakak bukan jadi dokter adik-adik. Dokter kan kerjanya di rumah sakit ya. Kalau kakak sekarang justru jadi dokter lingkungan. Karena kakak akhirnya jadi engineer lingkungan dan bekerja di bidang lingkungan, begitu. Jadi kita harus yakin adik-adikku bahwa cita-cita apapun yang sudah dimiliki itu Tuhan tetapkan satu cita-cita, tujuan hidup buat adik-adikku semua itu spesial dan luar biasa. Nah, satu-satunya cara untuk meraih mimpi, ini yang terkenal ya, quotes terkenal. Kalau mau mencapai mimpi itu apa yang pertama kali dilakukan adik-adik? Ada yang tahu? Bangun dari tidur, raih mimpimu. Sekarang katakan dulu sama kanan kiri, yuk bangun. Bangun. Oke, next. Kita semua di sini adalah orang benar, amin. Orang benar kenapa? Karena kita sudah dibenarkan oleh karya Yesus di kayu salib. Semua yakin ya, semua orang benar di sini. Adik-adik yang yakin di sini adalah orang benar, angkat tangannya. Puji Tuhan, semuanya yakin. Lalu kita akan baca suatu kebenaran buat kita orang-orang benar, janji Tuhan buat kita semua adik-adikku. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Itu ada di Amsal 23 ayat 18. Kemudian ada lagi janji Tuhan yang jelas luar biasa buat kita, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Ini sepertinya ada yang kurang antusias nih, kayaknya tepok lagi nih. Lebih antusias, kanan kirinya katakan lebih antusias. Baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangan semua adik-adikku. Luar biasa janji Tuhan buat kita semua. Ada masa depan buat kita, itu pasti. Firman Tuhan yang bilang bahwa masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Dan Tuhan selalu merancangkan rancangan-rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi semua mau mempercayakan masa depan adik-adik di dalam tangan Tuhan, amin? Yes. Next. Nah tapi nih anak-anak muda nih, kebanyakan nih senang banget nih tinggal di zona nyaman. Mungkin udah sering dengar ya istilah zona nyaman. Zona nyaman contohnya apa adekku? Contohnya malas disuruh. Iya, malas belajar. Besok ulangan, bentar lagi ada ujian. Malas mager Kak. Mau main game aja. Aduh. Males masih ada besok Kak. Males. Ke gereja juga nanti dulu deh. Atau orang tuanya suruh, tolong dong, siapa nih? Michael ya? Michael tolong dong pergi ke pasar, atau disuruh orang tua bantu pekerjaan rumah. Mager deh mah. Zona nyaman itu yang maunya enak sendiri. Adik-adikku, anak muda seperti itu kebanyakan, tapi nggak ada mungkin di sini ya. Amin? Nggak ada ya. Amin. Terus biasanya gini, apa sih rencanamu ke depan, visimu apa? Berat banget ya pertanyaannya anak muda. Visimu apa deh? Nah, jawabannya mengalir aja Kak. Aduh, mengalir aja.
air mengalir sampai jauh. Lah, teman-temannya udah sampai sana, kalian jauh jadinya nggak nyampe kalau mengalir aja. Mengalir ke kiri, ke kanan, sampai akhirnya terjebak dalam kehilangan arah. Mengalir aja kak, tapi jadinya kehilangan arah nih. Nah, itu zona nyaman. Tapi pastikan adik-adikku semua ada di zona tumbuh. Nih, satu kalimat yang aku suka. Tidak ada kenyamanan di dalam zona tumbuh dan tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Jadi adik-adikku pilih yang mana nih? Zona nyaman atau zona tumbuh? Zona tumbuh. Amin. Jadi kalau pilih dalam zona tumbuh nih, berarti belajarnya harus gimana nih adik-adikku? Oh, mungkin sekarang angkat tangan dulu deh yang udah rajin belajar. Yang merasa rajin belajar mana ini? Oh, luar biasa. Nadine rajin belajar. Puji Tuhan, Kesia mana rajin belajar ya. Oke. Nah, seperti firman Tuhan katakan adik-adikku, kalian belajar sekolah untuk apa sih? Kolose 3 ayat 23 mungkin udah pada hafal nih. Kolose 3 ayat 23. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lagi pula belajar itu sebenarnya bukan hanya justru penting mana sih, Tuhan atau kalian ya? Justru untuk masa depan kalian, betul ya? Nah ini adik-adikku ya. Terus ada yang bilang gini, Kak, tapi kan ada anugerah Kak. Ya, ada anugerah. Bener loh, Tuhan itu anugerahnya besar. Itu benar banget. Ada anugerah Kak. Jadi kalau seandainya nih Kak, aku gak rajin belajar tapi ada anugerah Kak. Gimana tuh pernyataan itu? Setuju gak? Enggak. Loh, anugerah itu deh enggak bikin kita malas. Justru anugerah membuat kita sebaliknya lebih rajin dari orang biasa. Orang biasa Kak, maksudnya gimana? Orang yang tidak di dalam anugerah dong. Ya kan? Kita semua di dalam kasih karunia Yesus, amin? Amin. Nah, buat kakak, anugerah itu seperti bahan bakar, Deko. Jadi seperti bahan bakar gitu. Contohnya gimana ya? Kakak nih, contohnya kakak ya. Dulu tuh kakak males banget olahraga, nggak pernah mau. Sampai pokoknya akhirnya nambah-nambah terus ya beratnya dan sebagainya. Dan emang sulit sebenarnya kalau untuk rajin olahraga sampai akhirnya kakak itu mengalami anugerah ya, anugerah dari Tuhan dan perubahan mindset. Di sini akhirnya kakak tuh senang banget sama olahraga, jadi semangat olahraganya. Nah menurut kakak itu adalah kasih karunia Tuhan juga adik-adikku ya. Jadi kasih karunia Tuhan itu yang membuat kita justru semangat. Jadi gini, kok katanya anugerah itu effortless Kak? Bener nggak anugerah itu effortless? Betul. Anugerah itu effortless, tanpa usaha. Nah, yang lucunya deh, setelah kakak ini mengalami anugerah dalam hal tersebut, kakak itu effortless olahraganya, nggak ngerasa berusaha. Tapi orang lain ngelihatnya, si Vina kenapa rajin banget ya olahraganya ya? Padahal dulunya teh kakak bener-bener males banget, boro-boro lari nggak mau. Sekarang teh kakak rajin nge-gym ya, tepuk tangan dong. Ya maksudnya seperti itu ya. Jadi anugerah itu kakak tuh melakukan lebih rajin loh daripada teman-teman tadi yang bilang katanya si Vina rajin banget, berarti seolah-olah tuh rajin olahraga tuh luar biasa. Padahal deh kakak gak merasa berusaha melakukannya. Nah seperti itu anugerah. Jadi waktu adik-adik menerima anugerah, satu kebenaran deh supaya adikku lebih semangat nih ya belajarnya. Bapak Gembala kita selalu menjelaskan ya dalam firman-Nya di bulan lalu bahwa kita itu berjalan dalam start kemenangan. Wow. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Ayo katakan kanan kiri, Tuhan menyertaimu. Tuhan menyertaimu. Betul. Kita start di titik kemenangan. Wow. Luar biasa banget anugerah Tuhan itu. Jadi deh, adik-adikku di sini kalau tahu bahwa kalian itu udah pasti menang, udah pasti sukses nih di masa depan. Prosesnya sih memang gak gampang deh, tapi kita tahu endingnya bukan? Bahwa tadi ayatnya Yeremia 29 ayat 11. Kemudian yang hafal mungkin Roma 8 ayat 28. Endingnya bagaimana? Udah pasti bersama Tuhan mah. Nah kalau kita udah tahu bakal menang, waktu belajar kira-kira nih deh, semangat atau males? Semangat.
ih, bentar lagi aku bakal sukses ya misalnya. Ih, ulangan, aku pasti dapat hasil terbaik. Tuhan sudah memberkatiku. Tuhan kebenaran Tuhan. Kita adalah kebenaran Tuhan ya. Favor Tuhan ada pada kita orang benar. Amin. Berkat ada di atas kepala orang benar. Udah pasti sukses. Aku mau semangat nih. Gitu. Kayak kakak nih, kalau kakak sendiri tuh kayak percaya banget gitu kalau masa depan kakak tuh ada dalam tangan Tuhan. Jadi kakak tuh selalu semangat gitu kalau belajar. Sampai sekarang kakak masih kuliah adikku. Wow. Jadi kakak itu udah lulus dari S1-nya di Institut Teknologi Bandung, S2 di Universitas Diponegoro, dan sekarang adik-adikku kakak sekolah lagi. Wow. S2 lagi adikku. Karena tahu bahwa Tuhan menyediakan suatu masa depan yang indah dan saya hanya melakukan bagian saya gitu. Semua semangat nih? Yes. Jadi udah tahu nih bakal sukses. Jadi harus rajin belajar. Belajar lebih dari teman-temannya yang lain. Temennya kan gini, kalau yang tadi di luar anugerah ya, berusaha banget, kerja keras, rajin belajar siang malam supaya sukses. Takut gak sukses, takut. Jadi siang malam belajar dah. Nah kalau kita tuh enggak dong, masa takut sih? Kita akan menyambut masa depan yang gilang-gemilang bersama Yesus. Yes. Dengan kepercayaan itu kita semangat dan aku mau Tuhan, aku mau masa depan itu Tuhan. Aku mau rajin belajar buat Engkau. Amin. Nah gimana sih tips-tips dari kakak nih? Cara-cara untuk mencapai masa depan yang gilang-gemilang. Yang pertama, next. Nah ini dasar cita-cita adik-adikku adalah kasih. Bukan untuk pamer atau kepuasan diri sendiri. Ada nggak tuh? Punya cita-cita, aku mau balas dendam. Aku mau buktiin ke teman aku yang kemarin ngejek aku itu teh. Aku mau buktiin sama saudaraku. Aku mau buktiin sama orang tua aku kalau aku bisa. Karena mungkin ada yang meremehkan dan sebagainya. Kita baca dulu yuk sama-sama ayatnya di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Saya 1, 2, ya. Lanjut. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk diberkati, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Jelas sekali ya di ayat ini bahwa apabila kita tidak memiliki kasih, percuma loh. Kita mau sehebat apa? Ibaratnya nanti mau jadi profesor kan? Mau jadi orang pinter banget, kalau nggak punya kasih malah bahaya, betul ya? Jadi orang, pinter tapi bisa jahat dong kalau nggak punya kasih. Nah dasar ini adalah kasih, karena Tuhan itu adalah kasih, itu sendiri adalah Tuhan ya. Sehingga waktu kita berada di puncak mencapai mimpi, yang kelihatan kasih, yang kelihatan Tuhan. Disitulah kita dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah adikku, cita-cita kalian boleh besar dan emang harus besar, tapi jangan lupa bahwa kalian harus memulai dari hal-hal yang lebih kecil terlebih dahulu. Setia dalam perkara kecil. Mungkin sekarang masih SMP, SMA, mahasiswa, kewajibannya belajar kan ya, hanya belajar. Kalian adik-adikku adalah yang paling bahagia ya, masa-masa yang paling bahagia. Katanya sih pelajar-pelajar ini, Kak Kayla, masalah terberatnya hanya PR matematika. Iya. Aduh, betapa bahagianya. Ya, mulai dari hal kecil ya. Jadi lakukan setia belajar, setia ke gereja, setia membantu orang tua, setia dalam setiap tanggung jawab kecil yang Tuhan percayakan buat kalian. Amin. Nah, Tuhan itu pasti memberkati. Dan ini nih, Tuhan itu memberkati komitmen dan persiapan kalian adik-adikku. Mana cita-citanya yang besar? Mana cita-citanya yang besar? Angkat tangannya. Nah, cita-cita yang besar itu, yuk serahkan sama Tuhan komitmen dan persiapanmu.
Dan Tuhan akan memberkati persiapanmu, amin. Ya, karena Tuhan tuh lebih peduli sama dirimu loh, pertumbuhan dirimu dibanding mimpimu. Ya, seperti kakak tadi pengen jadi dokter, nyatanya jadi dokter enggak, misalnya gitu ya. Tapi maksudnya Tuhan itu peduli untuk membentuk diri kita, adikku. Jadi serahkan persiapanmu pada Tuhan. Ada satu quotes yang dari mentor saya, yang kakak selalu ingat ya, gini. Kesuksesan itu sama dengan kesempatan plus persiapan. Kakak tuh suka tambah-tambahan gini. Kakak dulu ngomong mantan guru ada adikku. Kakak itu pernah ngajar, SD pernah, SMP pernah, SMA juga pernah, ngajar mahasiswa juga pernah terakhir. Nah, jadi kakak tuh seneng nih sama matematika. Jadi kalau nanti ada istilah-istilah matematika gitu, nah kakak ya. Jadi kesuksesan sama dengan kesempatan plus persiapan. Ingat-ingat ya. Kesuksesan dengan kesempatan plus persiapan. Oke. Kesempatan menjadi bagian siapa? Tuhan. Tuhan yang selalu kasih kita kesempatannya. Wow. Tahu dari mana kak? Udah pasti ya tuh janji Tuhan di Alkitab tadi. Kesempatannya itu udah pasti adikku. Amin. Kesempatan sudah pasti Tuhan beri. Sudah pasti di dalam anugerah Tuhan. Tinggal adik-adikku nih, waktu ada kesempatan, udah siap belum? Udah siap belum? Jadi daripada nih adik-adikku menunggu kesempatannya kapan, yuk mulai dari sekarang. Jangan ditunda lagi, persiapan dulu. Ayo katakan kanan kiri, jangan ditunda lagi. Jangan ditunda lagi. Jangan ditunda lagi, persiapan. Pengen sekolah di luar negeri, persiapan belajar bahasa Inggris dari sekarang. Pengen jadi IT yang terkenal atau yang sukses, belajar mulai dari sekarang yang tekun. Kak, matematika nggak penting kak, karena aku mau jadi chef. Ada yang ngomong gitu, soalnya murid saya dulu ibu. Kak, murid saya dulu ada yang bilang gitu, aku nggak suka matematika miss. Oke, kenapa? Karena saya cita-citanya jadi chef. Loh, lah iya, tapi kan kalian harus lulus dulu nih SMP, SMA untuk mau jadi chef itu loh. Masa mau chef lulusan SD? Mana sih? Mau gitu? Kan enggak ya, harus lulus juga matematikanya. Ngomong-ngomong penting tahu, kalau ngitung belanjaan ya kan kembaliannya bener enggak, atau komposisi berapa banding berapa, perbandingan loh itu matematika juga. Perbandingan 2:1. Nanti kalau ini berapa gram, ini berapa gram, berapa banding berapa ya? Aduh, pusing deh kalau nggak bisa. Saya harus dengan mudah dong seperti itu. Amin. Amin. Oke. Next, yang kedua. Yang kedua adalah serahkan cita-cita kepada Tuhan. Amin. Jangan maksa Tuhan, adik-adikku. Ada kesaksian dari kakak. Kakak tuh kan bener-bener tuh kalau doa tuh selalu banget. Tuhan, aku serahkan masa depanku dalam tangan-Mu. Aku percaya rancangan-Mu yang terbaik buat hidupku. Biar kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang jadi. Kalau bisa paksakan Tuhan rencana-Mu. Karena aku tuh gak bisa milih, aku bakal jelek kalau milih. Mending Tuhan aja deh yang pilihin. Kakak tuh sering berdoa, bahkan paksakan rencana-Mu ya Tuhan dalam hidupku. Kadang-kadang mungkin gimana ya kalau kakak yang milih gitu. Nah benar nih, kakak ada kesaksian luar biasa. Jadi tahun 2018 kakak itu daftar CPNS 2018 adikku. Ngomong-ngomong kakak tuh PNS, tahu ya? Pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, abdi negara nih kakak ini. Cinta tanah air. Asik. Kamu cinta tanah air nggak ya? Harus cinta tanah air ya. Ini tanah air kita. Nah kakak tuh daftar CPNS 2018, adik-adikku kepengen pulang kampung. Sempat berdoa lah gitu, kayaknya Tuhan panggil deh pulang kampung. Gak ada apa-apa adikku di kampung kakak itu. Kota kecil namanya Kuto Arjo. Mungkin gak ada yang tahu. Kuto Arjo, kamu tahu ini gak? Singapura? Tahu? Nah Kuto Arjo itu jauh dari Singapura. Jauh ya, kalau dari Jogja dekat adik-adikku. Jogja deket. Nah, pengen pulang kampung. Nah, kalau kakak di kampung ada kerjaan apa selain jadi PNS gitu ya? Tuhan tuh tadinya ngerasa ini bener nggak ya Tuhan panggil saya pulang gitu. Oke, lalu saya berdiskusi dengan suami ya, dan dia udah berdoa. Kalau misalnya emang bener kamu pulang kampung, berarti kamu keterima CPNS ya. Kalau enggak ya berarti emang saya sih belum dapat kalau kita harus pulang kampung. Oke, lagi-lagi menyerahkan kepada Tuhan. Tapi waktu kakak menyerahkan pilihan kakak itu dalam tangan Tuhan, kakak tetap berusaha yang terbaik gak?
Oh iya, kakak benar-benar belajar untuk tes CPNS itu. Sudah kakak lakukan yang terbaik. Namanya ada satu tes seleksi kompetensi dasar di pertama. Kakak lolos. Terus lanjut dong sampai terakhir ya, namanya seleksi kompetensi bidang. Nah itu formasi yang kakak daftar itu cuma A1. Yang diambil 1. Nah kakak itu waktu itu di tes terakhir tuh kakak ranking 2. Jadi keterima nggak? Ya enggak, karena yang diambil 1 kak. Formasinya cuma 1. Jadi kakak nggak keterima tuh. Tapi waktu itu kakak sedih gak? Puji Tuhan Yesus, enggak loh. Kakak tuh percaya banget sama rencana Tuhan. Oh ini gagal ya? Berarti bukan di sini dong. Berarti bukan pulang Purworejo. Gitu. Nah, terus akhirnya tahun depannya 2019, sembari kakak waktu itu menjadi guru di salah satu sekolah swasta di Bandung. Terus iseng dong kata abang, kamu nggak daftar lagi? Daftar deh, boleh deh, iseng ah. Tapi saya emang nggak mau tes jauh-jauh, waktu tesnya harus ke Jawa Tengah. Akhirnya kakak tes di Bandung dan kakak pilih Pemprov Jawa Barat. Nah itu tuh luar biasa kesaktian kakak. Tuhan tuh menyertai kakak banget di tes namanya seleksi kompetensi dasar tadi, soalnya kan ada 100 tuh. Jadi 90 menit, 30 menit terakhir ada 35 soal yang paling penting kakak belum kerjakan. Aduh, tambah deg-degan nih gimana? 35 soal 30 menit dan soalnya tuh panjang-panjang banget deh. Jadi waktu baca soal tuh kakak nggak ngerti. Sampai tambah deg-degan tambah nggak ngerti. Waduh, apa ini? Sampai akhirnya kakak bilang, Tuhan, aku percaya Engkau menyertaiku di sini. Kalau emang aku bagiannya mau masuk, pasti aku ditolak Tuhan. Aku percaya Engkau ada di sini bersertaku. Nah, akhirnya kakak memutuskan untuk tidak membaca soalnya, tapi membaca pilihan jawabannya. Mungkin karena ada feel, karena udah belajar di tahun 2018, terus 2019 juga di 3 bulan sebelumnya saya kakak persiapan lagi. Jadi kayak ada feel jawaban yang Tuhan beri, dikasih hikmat kakak nih. Oh ini mah A, ini mah D, ini mah C, ini E gitu ya. Nah kakak tuh punya target SKD itu skornya 375 lah, lumayan gitu, karena tahun sebelumnya nggak sebagus itu. Tahu nggak? Kan langsung keluar hasilnya kalau CPNS zaman sekarang mah. Begitu keluar jebret, 416. Kakak tuh langsung, wah, oh tahu nggak? Aduh bener-bener dari itu saya nggak nyangka banget nggak pantas. Aku sampai terharu. Padahal kakak tuh ya padahal itu teh belum tahu saingan nilainya berapa. Masih ada tes berikutnya masih. Tapi kakak tuh tahu di dalam hati loh, kalau oh ini kayaknya bener deh aku diutus ke Pemprov Jabar. Terus bener waktu di sore harinya kan pengumuman tuh, perses itu ada di ranking gitu ya. Nah nama kakak tuh ada di nomor 1. Vina ini kita. Itu tuh saya sampai nggak nyangka ya, sampai Tuhan tuh kayak nyenggol kakak gini loh, kayak gini. Lihat pengumuman itu kertas nomor 1 Vina Yunike. Itu aku, kata Tuhan teh. Iya Tuhan, aku ngerti karena nggak mungkin banget aku bisa nomor 1 kayak gitu. Jadi benar-benar ya kalau menyerahkan pada Tuhan itu, gagal CPNS 2018, berhasil di CPNS 2019. Ternyata Tuhan bilang divine delay, ada waktunya Tuhan. Amin. Jadi kakak punya satu moto nih, ini moto kakak ya. Tidak ada kata gagal. Kalau ada hal yang sepertinya nampak seperti kegagalan, itu adalah rancangan terbaik buatmu. Akan menjadi hal yang terbaik di dalam rancangan Tuhan. Itu motonya kakak. Suatu hal yang sepertinya nampak kegagalan, itu adalah hal yang terbaik di dalam rencana Tuhan. Amin. Itu motonya kakak. Jadi kalau misalnya gagal, udahlah. Ya emang mungkin jalannya bukan lagi, udah pasti Tuhan tuh merencanakan hal yang lebih baik. Dan pas dengar nih pas udah masuk ke cuma puji Tuhan ya, CPNS 2018 pas masuk temanku di Purworejo, ternyata beda gitu yang didapat deh. Jadi kakak tuh bisa dibilang dapat 10 kali lipat dari yang di Purworejo lah gitu. Gimana tuh? Tuhan yang berikan yang jauh lebih baik ya dari apa yang kakak pikirkan. Nah seperti itu. Jadi kita harus terus percaya. Next. Nah ini nih, lagu-lagu yang tadi itu nyambung semua loh sama firman hari ini. Praise-nya nyambung, worship-nya juga nyambung semua. Diimani banget ya adik-adikku. Nih, jangan khawatir. Tahu gak adik-adikku bahwa di Alkitab itu ada 365 kata. Jangan takut. 1 tahun ada berapa hari? 365. Cocok ya. Wih matematika lagi nih. Sama loh.
Berarti Tuhan mau kita tidak takut setiap harinya. Yuk kita baca Matius 6 ayat 31 sampai ayat 34. Baca cepat ya. Kakak bacain ya. Tuh 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Next. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam 365 hari Tuhan berkata dalam Al-Quran 365 kali untuk tidak takut. Jadi adikku tidak usah takut dan khawatir. Kita harus punya iman yang teguh. Kakak nih ya dulu waktu SMA, kakak tuh dek sebenarnya berasal dari keluarga yang biasa aja. Maksudnya bukan yang mampu gitu. Kakak tuh ada 3 bersaudara. Jadi kakaknya kakak, puji Tuhan keterima di perguruan tinggi negeri sih di Unpad. Yang kedua puji Tuhan itu juga anugerah Tuhan ya. Sekolahnya gratis terus dari SMA. Ya, keterima di SMA Tarnus, Nusantara, kemudian Akpol, kemudian S2, S3-nya deh, sampai S3 kakak saya malah. Itu tuh benar-benar anugerah Tuhan ya, benar-benar. Kalau dipikir sampai orang tuh kalau ketemu mama saya tuh ngomong, kamu orang kaya sih ya. Amin, kaya dalam Yesus. Kamu orang yang diberkati Tuhan kata. Amin mah. Jadi kakak waktu SMA ya, walaupun gak ada sebenarnya kalau dipikir-pikir dari mana ya mau kuliah teh. Jadi papa saya suruh kakak sekolah di sekolah kedinasan. Dan puji Tuhan kakak keterima loh di sekolah kedinasan sebenarnya waktu itu. Kakak melakukan yang terbaik kan. Jadi kakak keterima, ada 4 kali tes kakak keterima di salah satu sekolah kedinasan di Jakarta. Nah, tapi maksudnya gini, waktu zaman SMA kelas 1, kelas 2 gitu kakak tuh gak pernah mikir gini loh dek. Besok kakak, aku bakal kuliah nggak ya? Enggak. Kakak tuh nggak tahu di dalam hati itu percaya itu anugerah ya, anugerah iman. Yuk angkat tangan semuanya. Minta sama Tuhan. Anugerahkan iman kepadaku ya Tuhan. Anugerahkan iman kepadaku. Amin. Nah, kakak itu dapat karunia iman anugerah ya. Jadi percaya gitu. Dari kelas 1 juga nggak pernah tuh tanya nanti aku bakal kuliah nggak ya. Tapi kakak tuh bakal mikir aku bakal kuliah di mana ya. Aku harus persiapan mau kuliah di mana. Aku harus dapat perguruan tinggi terbaik kayak gitu. Nah itu adik-adikku yang bikin kakak semangat belajarnya gitu. Karena tahu bakal kuliah dan aku harus semangat supaya dapat kuliah yang terbaik. Kalau bisa di perguruan tinggi negeri gitu kan. Kalau nggak tadi sekolah kedinasan gitu. Nah kakak karena terima dua-duanya, sekolah kedinasan dan ITB. Nah kakak waktu itu akhirnya pilih ITB lah gitu. Jadi itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Mama kakak lulusan SMP. Papa kakak sarjana muda. Jadi nggak ada yang sekolah tinggi, nggak ada yang punya riwayat kayak TNI Polri juga nggak ada. Lah kakak saya tuh perempuan adikku perempuan, sipit matanya, tapi keterima di Akpol. Angkatan 1 putri, sekarang udah jadi perwira puji Tuhan ya. Makanya udah AKBP kakaknya kakak ini. Luar biasa. Jadi kalau pikir-pikir dari Kuto Arjo yang tadi adikku nggak tahu ya, nggak ada yang denger kota Kuto Arjo tadi di mana. Tapi rancangan Tuhan itu dahsyat loh. Amin. Jadi siapa yang semangat nih belajarnya sekarang? Oh semangat ya. Karena iman itu adikku yang selalu menarik mujizat dari Tuhan. Iman selalu menggerakkan hati Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Amin. Amin. Next. Kemudian bersabar dan bertekun di dalam proses. Dah tidak ada yang instan di dunia ini. Yang ada apa? Mie instan. Mie instan bagus nggak buat kesehatan? Jadi sebenarnya yang instan tuh ya pastinya nggak bagus. Betul ya? Yang instan nggak bagus. Dan Tuhan juga mau kita tidak menjadi anak-anak yang gampangan. Jadi memang Tuhan kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi sih, kakak selalu ngalamin. Tuhan tuh cemplungin kita dalam proses, nggak langsung jadi orang gitu, orang yang sesuai dengan itu. Karena Tuhan juga masukin kita ke dapur api pemurnian kadang. Wow. Masuk ke gua singa, proses ya maksudnya. Proses pemurnian itu sakit. Sakit adik-adikku. Tapi itu baik buat kita.
lalu kita menjadi suatu permata yang indah, emas murni yang indah, yang berharga di mata Tuhan. Wah, Tuhan itu senang banget kalau kita mau dibentuk loh sesuai yang Dia mau. Jadi sabar kalau masuk dalam proses, gak ada yang instan ya. Nah, dalam penantian akan janji Tuhan itu, cita-citamu deh, anak muda tidak boleh menyia-nyiakan waktu ya. Gunakan waktumu sebaik-baiknya sekarang. Belajar. Ayo katakan lagi, belajar. Belajar. Ya. Harus sungguh-sungguh. Ada ayatnya, kita baca 2 Petrus 1 ayat 5. Nah, nih. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Jelas ya? Kalian harus dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan knowledge, pengetahuan. Jadi harus banget nambah knowledge. Jangan sampai kalau bahasa zaman sekarang tuh yang nggak tahu apa-apa lah. Apa tuh? Apa bahasa anak gaul gini sih? Yang nggak tahu apa ditanya teh papo apa tadi ya? Nggak punya knowledge gitu. Kuper apa? Cupu. Ya jangan cupu ya. Tambahkan pengetahuan, knowledge. Belajar tuh sekarang tuh ya zaman teknologi ya adikku. Jadi gampang banget kalau mau belajar. Tahu nggak belajar bahasa Inggris tuh nggak harus les. Buka website, buka Google, belajar mau struktur apa aja. Ada bahkan selatihan soalnya tinggal ngisi, nanti ada kuncinya loh. Gampang banget loh sekarang belajar. Mau belajar bahasa apa aja, Spanyol, Portugis, bisa. Bisa loh. Terus apa lagi? Pengetahuan tentang apa, Chris? Ayo, farmasi, obat-obatan. Apa lagi? Ada yang udah kuliah mungkin jurusan apa nih? Oh iya, Nadine jurusan apa Nadine? Oh, Chris, jurusannya apa Chris? Desain. Nah, belajar desain juga mungkin banyak di YouTube, di internet ya. Gitu ya. Jadi sekarang nggak ada alasan untuk nggak bisa menambahkan knowledge karena firman Tuhan jelas. Nggak hanya beriman aja loh, tapi dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Dengan giat. Dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Amin. Oke. Kemudian next. Nah ini juga gak kalah penting nih. Terakhir tips dari kakak. Pilih dengan siapa. Pilih dengan bijaksana. Dengan siapa kamu bergaul. Ya. Kalau cuma say hello teman boleh banyak. Tapi untuk bergaul itu nggak boleh banyak justru. Pilih-pilih. Kalau bergaul sama anak yang males, jadi males juga. Kalau bergaul sama orang yang rajin belajar, termotivasi loh. Dulu kakak gitu tuh. Kadang-kadang kalau di kampus tuh teman-teman gila-gilaan belajar ya. Jadi kadang, udah belajar, udah aduh. Di selasar-selasar tuh kalau ngelihat di kampus orang belajar semua deh. Ngerjain tugas, kakak juga kalau ngerjain tugas lebur-lebur sampai pagi dulu. Jadi sampai, wah besok ujian, udah belajar belum? Tapi ada sih yang suka ngomong gini, belum belajar. Tapi sebenarnya udah. Sebenarnya dia kurang pede, takut misalnya nilai jelek, udah belajar gitu. Nah itu nggak usah, jujur aja nggak apa-apa kok. Udah belajar udah. Tapi mungkin belum semua gitu ya. Udah belajar, udah belajar deg-degan nih gue. Temenku udah belajar, jadi aku harus belajar. Nah kayak gitu. Jadi pilih dengan bijaksana nih. Orang yang kita tuh bergaul sama orang yang seperti apa. Nanti lingkungan kita itulah yang menentukan kita itu siapa loh. Bisa. Ya, udah sering denger lah ya pasti ini ya. Oke. Next. Nah, ini penutup nih dari kakak. Nah, karena tadi kakak guru matematika, jadi yang kamu kasih semangat nih buat adik-adikku semua di sini. Terus semangat ya untuk mencapai cita-citamu, mencapai mimpi-mimpimu. Terus semangat belajar. Kenapa? Karena harapan akan masa depanmu di dalam Tuhan memiliki nilai peluang sama dengan 1. Ada yang tahu jawabannya? Nilai peluang sama dengan 1 apa artinya? Angkat tangannya. Apa? Nilai maksimal. Kurang tepat. Benar sih.
sih nilai maksimal benar, tapi kurang tepat. Artinya apa tuh? Masa sih yang di kelas 8 lah, kelas 8. Kelas 8 udah belajar ini loh, peluang. Ayo kakak tes nih. Nilai peluang. Aduh. Ada yang bisa jawab? Kelas 8 ke atas udah bisa. Apalagi yang kuliah, harusnya bisa dong. Oh, yang kuliah mah alasan deh. Aku mah yang kuliah katanya. Kak, aku mah udah nguap. Emang di ini ya, di panggang apa ya nguap ya? Ih, masa nggak ada sih yang tahu jawabannya? Nilai peluang sama dengan 1 artinya? Ya, pasti. Kan belajar mulu. Nah, kalau peluangnya 0 apa 0? 0 apa 0? Mustahil kalau 0. Kalau 1/2? Ya 50-50. Gitu, kemungkinan yang keluar kan? Gitu. Ya, jadi kalau di dalam Tuhan itu masa depan kita adalah pasti. Amin. Katakan kanan kiri, masa depanmu pasti. Masa depanmu pasti. Wow. Nah, ini nih. Kesaksian penutup dari kakak. Kakak tuh kan selalu berharap tadi ya, berdoa sama Tuhan. Pokoknya kakak percaya rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kakak. Percaya banget kakak tuh dari dulu. Amin. Percaya banget. Nah, tapi ya itu memang anugerah ya, anugerah. Benar-benar Tuhan kasih iman lah. Waktu kecil nih, kalau ada adikku sekarang bisa lihat kakak berdiri di sini, kayak gini bisa ngomong apalagi. Aduh, impossible buat kakak dulu. Gak mungkin kak. Kak Ivon saya waktu kecil itu minderan, takut ketemu sama orang banyak. Maju di depan umum nggak mungkin. Bisa ngomong gini tuh nggak mungkin. Terus kakak itu kan sebelumnya juga pelayanan WL gitu ya, singkat. Sebelumnya nggak mungkin ada adikku, nggak mungkin. Waktu sekolah minggu nih duduk ya, kan siapa nih anak-anak yang mau kesaksian, Yesuskan cinta kasih Tuhan, nyanyi gitu ya, suruh nyanyi. Itu Yuni, dulu aku dipanggilnya Yuni loh waktu kecil. Suruh maju, nggak mau. Jadi kakak teh apa pegangan kursi ditarik-tarik sama guru sekolah minggunya. Asli, takut. Terus kakak itu biungen. Aduh, orang Jawa tahu nggak nih? Orang Jawa. Oh, biungen tahu biungen nggak? Biung, ala yung, tahu biung nggak sih? Biung itu mama. Aduh, biungan banget. Artinya adalah anak mama banget. Nggak bisa, nggak ada mama, nggak bisa. Mama nggak kelihatan dikit. Wah, nangis aku teriak-teriak panggil mama, di mana mama? Asli. Terus kakak tuh dulu tuh yang kakak ingat tuh kakak tuh nggak pinter loh deh. Waktu SD itu kayak nggak. Tapi memang loh itu memang mujizat Tuhan ya, mujizat Tuhan. Jadi waktu SD, kakak tuh inget tes IQ ya, suruh tes IQ. Sampai saya tuh mau jawab pertanyaan tuh nggak ngerti, itu suruh ngapain sih gitu. Itu tuh ngapain ini gitu. Sampai akhirnya tuh keluar hasilnya tuh hanya rata di atas rata-rata sedikit lah. Jadi golongannya tuh di atas rata-rata, hanya di atas rata sedikit gitu. Tiba-tiba SMP tes lagi lah kan kayaknya. Nah kalau biasanya kan emang orang tambah IQ itu kalau tambah umur tambah IQ kan, tapi masih di golongan yang sama. Maksudnya kayak tetap rata-rata ke atas, tapi naik dikit lah skornya gitu. Nah anugerah Tuhan ubahkan kakak, tiba-tiba naik tuh golongannya, jadi cerdas gitu. Nah yang lucunya SMA tes lagi. Nah Tuhan tuh bawa kakak naik lagi. Jadi tes hasilnya sangat cerdas, bisa gitu. Jadi saya juga kakak bener-bener loh, itu bener-bener kakak nggak ngerti gimana. Kalau ingat bener-bener masa kecil, bisa sampai hari ini tuh bener-bener 180 derajat. Jadi itu hanya karena rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kakak. Amin. Begitu juga dalam hidup adik-adikku semua di sini. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidupmu. Amin. Kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan yang penuh dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan dan kilang gemilang itu menjadi bagianmu. Amin. Amin. Puji Tuhan, Yesus sudah selesai kakak. Oh, nyanyi.
nyanyi ya, lupa nyanyi. Biasanya langsung diserahkan. Oke. Ada yuk kita mau berdiri yuk. Kita nyanyi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu buat setiap hidup kami, anak-anakmu di tempat ini adalah dahsyat dan luar biasa. Aku berdoa biar kehendak-Mu yang jadi atas hidup mereka di tempat ini. Rencana-Mu yang jadi, masa depan yang gilang gemilang bersama Yesus. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu yang berkenan padamu. Mari dengan sungguh-sungguh lebih lagi katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Musik mengalunkan lagu ini, mari kita berdoa. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus kami percaya, Yesus Engkau ajaib, Yesus. Yesus, Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang dahsyat. Kau Tuhan yang dahsyat. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang begitu mengasihi kami, yang mengaruniakan segala sesuatunya bagi setiap kami. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, anak-Mu dari tempat ini, kami mau menyerahkan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Kami mau katakan, kami mau berdoa, biar kehendak dan rancangan-Mu yang jadi atas setiap hidup kami. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik buat kami Tuhan. Biar kami hidup menurut jalan-jalan-Mu, menurut ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan. Berikan kami kebijaksanaan, berikan kami pengetahuan yang lebih lagi Tuhan, hikmat yang daripada-Mu, supaya kami boleh membedakan yang baik dan yang buruk Tuhan. Dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran itu. Kami percaya masa depan kami indah dalam tangan-Mu. Sebab itu kami akan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Yang terbaik dari seluruh hidup kami. Karena terlebih dahulu Kau sudah mencurahkan semua yang terbaik buat kami Tuhan. Haleluya Yesus.